Halo guys, balam bukan sembarang balam, balam basarang di rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam, ikolah salam urang bariman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nabilatul Azizah. I am going to talk about Islam and Minangkabau Kaltara. PDIKM sering dikenal dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, terletak di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tepatnya di Kelurahan Selayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. PDIKM merupakan tempat penyimpanan berbagai dokumen sejarah, adat, karya sastra, serta ribuan koleksi seperti naskah kuno, silsilah suku, foto lama, hingga rekaman tertulis maupun audio budaya Minangkabau. PDIKM didirikan pada tanah seluas 2 hektar dengan arsitektur berbentuk rumah gadang. Pada 8 Agustus 1988, diletakkan batu pertama untuk mendirikan museum tersebut dan diresmikan pada 19 Desember 1990. Ketika kita memasuki rumah gadang, suasananya langsung terasa khas, dinding dan lantai kayu yang berukir indah, pencahayaan alami, serta ruang-ruang panjang tanpa sekat yang menggambarkan sistem sosial matrilineal masyarakat Minangkabau. Yang menarik, ukiran-ukiran kayu di bagian dinding, jendela, dan tiang rumah bukan sekedar hiasan, tetapi juga mengandung makna filosofi dan nilai adat. Tak hanya itu, rumah ini juga memamerkan alat musik tradisional seperti saluang, talempong, dan rabab. Kita juga bisa memahami berbagai nilai adat dan filosofi hidup orang Minang, seperti adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Oke teman-teman, setelah dirasa puas, kita semua langsung beranjak ke Bukit Tinggi, yaitu tepatnya di Museum Bung Hatta. Museum ini dulunya adalah rumah tempat Bung Hatta dilahirkan pada 12 Agustus 1902. Rumah ini merupakan bangunan tradisional Minangkabau yang cukup luas dan terdiri dari beberapa bagian penting. Sekarang, rumah ini dijadikan museum untuk mengenang jasa dan kehidupan beliau. Di bagian depan rumah, kita langsung disambut oleh ruang tamu yang suasananya masih terasa seperti rumah tempo dulu. Beberapa furnitur antik seperti kursi, meja, dan lampu gantung masih dipertahankan bentuk aslinya. Di dinding rumah ini, kita bisa melihat banyak foto dokumentasi yang memperlihatkan perjalanan hidup Bung Hatta, mulai dari masa kecil, masa studi di Belanda, saat memproklamasikan kemerdekaan, hingga menjadi Wakil Presiden Indonesia. Foto ini memberi kita gambaran nyata bagaimana peran besar beliau dalam sejarah bangsa Indonesia. Salah satu bagian paling menarik dari museum ini adalah ruang belajar Bung Hatta. Di sini terdapat meja belajar tua, rak buku, dan beberapa koleksi buku milik beliau. Rumah ini memiliki beberapa kamar, yaitu orang tua, paman, kakek Bung Hatta, sedangkan pavilion berfungsi sebagai kamar tidur Bung Hatta. Di bagian belakang ada dapur tradisional lengkap dengan tungku kayu dan alat masak zaman dulu. Semua bagian ini tetap dijaga bentuk dan penataannya agar pengunjung bisa merasakan suasana asli rumah masa itu. Bahkan, di halaman belakang rumah ini masih ada satu bagian unik, yaitu kandang kuda yang masih dipertahankan. Karena dulu, kuda adalah alat transportasi utama Bung Hatta. Nah, jadi itulah cerita singkat mengenai Museum Kelahiran Bung Hatta. Tempat ini bukan hanya saksi sejarah, tapi juga mengingat perjuangan seorang tokoh besar bangsa Indonesia.